Hai, welcome back to Gias Journal. Pada episode Gias Journal ke-8 kali ini, saya akan mewawancarai Pak Denon Prawira Atmaja. Beliau adalah Ketua Umum INAKA, sekaligus CEO PT White Sky Aviation. Tentunya banyak hal menarik yang akan beliau sharing kepada Gias Journal dalam hal bagaimana industri transportasi udara bisa beradaptasi dan bertahan di era pandemi saat ini. Dan juga tentu banyak hal menarik lainnya. Penasaran kan? Nah, sebelum masuk ke inti, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kanal YouTube Main Obsession agar kalian terus mendapatkan update dari kami. Pak Denon, apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya saya atas nama Obsession Media Group, terima kasih Bapak mau menjadi tamu di acara kami, Gias Journal, ya, di episode ke-6 nih Pak, karena sangat menarik sekali mengangkat tema tentang transportasi udara, bagaimana bisa beradaptasi dengan new normal dan bertahan di era pandemi ini Pak. Ya, makasih sama-sama Gia. Saya mengucapkan selamat ya Pak terpilih menjadi Ketua INAKA periode 2019-2022 ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan amanah. Amin Pak. Pak, Bapak kan terpilih menjadi Ketua Umum INAKA periode 2019-2022. Bapak beserta jajaran itu bertekad untuk berperan dalam menyukseskan program pemerintah dalam kaitan transportasi udara. Itu kebijakan apa saja nih Pak yang sudah digulirkan? Saya sedikit kilas balik. Terpilih itu kan tahun 2019 bulan Oktober, kurang lebih ya, akhir bulan Oktober. Kemudian ada beberapa program yang saya bersama dengan pengurus lain mencoba mendorong supaya menjadi bagian dari solusi terhadap industri yang dihadapi selama ini. Dalam INAKA sendiri ada 32 anggota, diantaranya adalah charter dan airlines. Yang selama ini ada beberapa hal yang menjadi concern industri terkait dengan misalnya karena memang semua kegiatan kita ini disupport oleh barang-barang impor, ya tentu hal ini menjadi concern kita di asosiasi untuk bekerja sama dengan Pabean dalam hal ini, di mana import spare part dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran industri ini sangat kritikal dalam menunjang transportasi udara. Nah, kemudian selain program dari kelancaran import spare part pesawat, ada juga yang kita sampaikan tentang bagaimana mengatasi situasi di mana fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asing ini bisa kita jadikan satu-satu program yang menjadi solusi bagi kelancaran industri. Nah, pada saat itu kita sudah sempat juga diterima oleh di Bank Indonesia, berdiskusi dengan tim dari Bank Indonesia, mencoba mencari solusi terhadap tantangan nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asing. Tapi nggak lama setelah itu kemudian mulai COVID tuh, Gia. Jadi Januari, Februari kita dihadapi satu tantangan di mana akses ke Cina dan ke Saudi Arabia itu terhenti pada saat itu di bulan Januari dan Februari. Jadi hanya beberapa event saja kita ketemu dengan para pemangku kebijakan dalam kaitan sosialisasi program asosiasi. Nggak lama setelah itu terus langsung ketemu masalah COVID ini gitu. Nah, dalam kaitan COVID ini Januari dan Februari yang sangat terpukul industri yang terkait dengan kegiatan transportasi internasional. Nah, kemudian di bulan Maret, tepatnya di minggu kedua, itu kita melihat aktivitas penerbangan domestik inilah yang mulai terganggu sangat signifikan lah di minggu kedua ini. Nah, oleh karena itu di bulan Maret kami ya dari asosiasi, saya beserta dengan ketua-ketua yang lain dan sekjen mulai berkomunikasi dengan departemen terkait agar supaya turunnya aktivitas penerbangan ini tetap bisa membantu ada aktivitas bagi industri penerbangan. Ya, sebagaimana kita ketahui kan Indonesia ini dengan negara yang berbentuk kepulauan ini tentu
mempunyai tantangan sendiri buat pemerintah agar bisa tetap menjaga kelangsungan pengiriman logistik ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan, bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit COVID ini kan kurang lebih begitu. Nah, bulan Maret dan April bersama-sama dengan Dirjen Perhubungan Udara kita berkomunikasi mulai dari sosialisasi PM waktu itu pertama dirilis itu kalau saya tidak salah terkait dengan SE Dirjen nomor 17 dan nomor 16. Kemudian diikuti dengan aturan gugus tugas nomor 4. Nah, setelah itu ada aturan-aturan yang harus kita sesuaikan agar mulai dari calon penumpang membeli tiket, kemudian sampai di bandara, sampai dengan menggunakan pesawat ini sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah gitu. Jadi 3-4 bulan saya beradaptasi dengan satu program-program yang bisa mendukung kegiatan industri penerbangan. Tapi bulan berikutnya lebih fokus bagaimana menangani supaya COVID ini bisa berhenti penyebarannya, tapi kegiatan penerbangan ini tetap bisa bertahan gitu. Mungkin kurang lebih secara garis besar itu Gia. Tapi kan itu menjadi tantangan juga ya Pak dengan adanya protokol tersebut. Otomatis revenue atau pendapatan juga menurun ya Pak. Itu gimana ya Pak? Kita di dalam industri ini diskusi dengan beberapa teman-teman sebagai anggota, baik di penerbangan berjadwal maupun di charter. Yang pasti kalau kargo saya lihat memang agak lancar karena memang kargo dibutuhkan untuk tetap bisa mengirimkan logistik ke seluruh wilayah Indonesia. Namun yang penumpang inilah yang kelihatannya agak sedikit terhambat. Hasil diskusi dengan beberapa teman-teman anggota sebetulnya hampir semua anggota ini kiatnya sama, kurang lebih kita mengurangi atau menurunkan biaya-biaya yang menjadi burden cost dari kegiatan operasional kita. Kita bekerja sama dan memulai membangun komunikasi dengan para stakeholders di dalam ekosistem, misalnya dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dengan Airnav, agar bisa dapat fasilitas atau fleksibilitas tunda bayar, kemudian dari sisi dispensasi diskon dari harga yang biasanya kita bayar dalam tarif kondisi normal sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mendapat dispensasi ini. Kemudian dari Pertamina juga kita mendapatkan support, di mana sebetulnya di bulan Maret itu ada stimulus untuk membantu wisata kita, industri wisata. Sampai saat ini kita masih menikmati diskon dari Pertamina. Jadi diskonnya diskon wisata waktu itu, terus kemudian disambung oleh COVID. Nah sekarang ini lanjut jadi diskonnya untuk COVID gitu. Ya sekarang ini kiatnya hanya yang bisa kita lakukan bagaimana menurunkan biaya-biaya tersebut. Namun dalam kaitan biaya-biaya internal ya seperti biaya parkir pesawat, kemudian mengefisiensikan kegiatan operasional di masing-masing rute secara bertahap sudah dilakukan oleh masing-masing maskapai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan agar tetap bisa mendukung kegiatan transportasi. Pada saat itu kita dihadapi suasana jelang Lebaran. Nah, suasana jelang Lebaran ini kalau di Indonesia ini kan ada satu ritual tersendiri nih buat orang Indonesia, semuanya pengen mudik. Nah, kemarin ini mudik itu dilarang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita di dalam pelaku industri ini karena memang kalau kita mungkin di teman-teman sebagian di airline ini paham bahwa kita mengambil keuntungan itu di season-season tertentu saja di dalam satu tahun, yaitu kita punya 2 season. Yang pertama season Lebaran, yang kedua season Tahun Baru atau liburan. Nah, justru sekarang ini di dalam season yang kita harapkan menjadi keuntungan bagi maskapai, sekarang ini memang kita hadapi situasi yang bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia menghadapi situasi yang sama. Jadi pada saat ini kita harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi aturan atau ketetapan dari pemerintah, baik itu dari gugus tugas maupun Dirjen Perhubungan Udara, tapi kita tetap mematuhi peraturan ini sehingga dalam rangka mendukung beberapa kegiatan yang dikecualikan, misalnya contohnya kegiatan operasional para tim pekerja PLN atau Telkom yang harus melakukan kegiatannya di wilayah timur Indonesia atau di wilayah barat Indonesia tetap berjalan.
tapi kita bisa membuat satu filtrasi di mana mekanisme orang mudik ini tetap dihentikan gitu. Itu tantangannya, sehingga ya intinya menyesuaikan biaya kita dengan pendapat yang bisa kita kelola pada saat itu sih. Kalau misalnya dari White Sky Aviation itu sendiri kan tadi itu Pak, season mudik sama nanti tahun baru kan kita nggak tahu nih sampai kapan nih pandemi ini ya Pak. Itu ada solusinya nggak Pak? Mungkin ada inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak Pak? Ya, kalau White Sky kita punya dua source of revenue. Yang pertama adalah kontrak basis atau kontrak jangka panjang, di mana kita mempunyai kontrak jangka panjang di luar Pulau Jawa untuk mensupport kegiatan mining, dan kita punya other source of revenue yang sifatnya retail basis, yaitu Helicity. Very unfortunate kan kita launching tahun 2017 tuh Gia, kalau masih ingat. 2018 kita mulai banyak dikenal masyarakat, 2019 orang sudah mulai menganggap bahwa Helicity ini menjadi bagian dari kelengkapan moda transportasi. Nah, di tahun 2020 ini sama sekali nggak ada kegiatan transportasi Helicity. Memang kita juga ya boleh dibilang apa, karena hampir semua kegiatan transportasi memang terhambat kegiatannya. Nah, kemudian kita di dalam internal berdiskusi bagaimana caranya supaya kegiatan Helicity ini bisa mendukung beberapa aktivitas medical yang kita sebut dengan Helimedivac. Nah, tapi memang kita belum ada protokol atau aturan yang bisa kita lakukan untuk mengangkut salah satu pasien apabila yang bersangkutan ini terkena COVID gitu ya. Nah, tapi dalam kaitan mengangkut pasien yang terkait dengan penyebab atau penyakit lain kita tetap lakukan. Bahkan para pilot dan kru yang ikut mensupport kegiatan tersebut dilengkapi dengan satu APD yang cukup standar yang diatur oleh peraturan pemerintah gitu. Pak, kalau misalnya sekarang kan peraturan yang pembatasan kan udah mulai dilonggarkan gitu Pak, karena pemerintah ingin agar ekonomi kita bergerak ya Pak. Nah kalau misalnya dari Helicity sendiri sekarang ini atau dalam waktu dekat sudah mulai beroperasi lagi Pak? Sebetulnya Helicity sendiri tetap beroperasi, tetap jalan. Kemarin kita ada beberapa ada beberapa customer kita penumpang melakukan perjalanan Jakarta-Bandung dan Jakarta beberapa kota di sekitar Jakarta dengan protokol kesehatan. Bedanya begini, mungkin kalau saya boleh share sedikit. Antara penerbangan berjadwal dan penerbangan charter itu ada dua aturan yang sama-sama perlu kita pahami. Untuk penerbangan berjadwal atau airlines, khusus buat pesawat-pesawat narrow body atau wide body, itu kapasitas maksimum load factor-nya diatur. Kenapa? Karena penumpang ini berasal dari area yang berbeda-beda. Artinya diharapkan dengan adanya physical distancing on board yang dibatasi sesuai dengan SE Dirjen nomor 13 yaitu 70%, diharapkan ada satu jeda kursi yang dikosongkan untuk membatasi antar penumpang yang sifatnya individual. Nah, bagi penerbangan charter, karena dianggap penerbangan charter ini kita menyebutnya dengan istilah collective passenger atau keluarga gitu ya, atau mungkin satu perusahaan yang berangkat dengan tujuan kegiatan dinas yang secara korporasi mereka sudah melakukan cek rapid test secara kolektif, jadi diperbolehkan mereka untuk mengisi okupansi pesawatnya secara full load capacity gitu. Nah, itu perbedaan perlakuan yang saya pikir cukup make sense untuk diterapkan. Nah, sehingga kalau White Sky dalam hal ini karena tergolong penerbangan charter, jadi dia bisa maksimum capacity gitu Gia. Jadi Jakarta-Bandung. Nah ini juga sebetulnya kita appreciate sekali kepada Kementerian Perhubungan karena during this time masukan-masukan dari INAKA ini sangat didengar dan sangat dikaji secara detail. Karena memang tujuan kita sama, jangan sampai aturan yang dibikin ini jadi tidak berfungsi secara tepat gitu. Contohnya misalnya gini, mungkin dia pernah dengar ada beberapa mobil di jalan diberhentikan karena penumpangnya sama-sama di depan duduknya, karena aturannya di depan satu, di belakang satu. Tapi aturan ini tidak mengenali suami dan istri itu, jadi suaminya di depan, istrinya disuruh di belakang, padahal sehari-hari tidurnya bareng-bareng di situ gitu. Iya, benar-benar.
Nah, ini yang saya pikir masukan dari kita disambut baik oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga aturan-aturan di dalam protokol kesehatan di transportasi udara ini diberlakukan secara tepat. Pak, kalau misalnya dari boleh dipaparkan nggak Pak, misalnya contoh-contoh dari protokol kesehatan yang diterapkan di Helicity atau di White Sky Aviation itu seperti apa Pak? Bisa di-sharing Pak? Yang pasti kita harus secara frekuensi yang lebih sering membersihkan peralatan yang bersentuhan dengan customer kita, ya, mulai dari headset, kemudian seat belt, ya. Setiap habis selesai mission kita melakukan disinfektasi. Pesawat kita harus dibersihkan dan disterilkan kembali. Kemudian antara pilot ada satu ruang jeda sehingga ada pembatas di situ. Sehingga dalam komunikasi bisa setidaknya mengurangi penularan yang seperti disampaikan melalui forum-forum internasional WHO dan ICAO. Artinya higienitas dari masing-masing penumpang menjadi prioritas kita. Kemudian protokol-protokol kesehatan lain seperti membersihkan peralatan itu juga menjadi sifatnya mandatori dan secara frekuensi kita lebih sering lakukan gitu. Kalau misalnya saya nih Pak pengen naik transportasi Helicity, ada syarat-syaratnya nih Pak? Ada syarat-syaratnya nggak yang harus dipersiapkan agar bisa terbang bersama Helicity gitu Pak? Syarat-syaratnya semua sudah tertulis secara detail di dalam surat edaran Dirjen nomor 13 dia. Jadi ada sekitar 18 pasal yang dituliskan secara rinci oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Di dalamnya salah satunya adalah protokol penerbangan charter. Dari mulai kita melakukan booking tiket atau pemesanan charter flight itu disarankan untuk yang ada menunjukkan simptom seperti flu, demam, batuk, pilek itu tidak disarankan untuk bepergian. Kemudian pada saat kita melakukan pemesanan charter flight buat Helicity, mereka wajib menunjukkan bahwa mereka ini punya kita menyebutnya medical card, health medical card. Jadi menunjukkan bahwa mereka sudah cek kepada institusi yang berwenang memberikan keterangan mereka sehat, itu wajib mereka bawa pada saat mereka ingin boarding. Nah, pada saat pemesanan kita memastikan dulu apakah mereka sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh surat edaran Dirjen nomor 13, baru kita memperbolehkan mereka ikut dalam penerbangan kita. Kalau misalnya pandemi ini kan juga dituntut untuk lebih ini ya Pak, digitalisasi. Kalau misalnya inovasi digital dari perusahaan Bapak, ada nggak Pak? Apa saja Pak? Di dalam kita sekarang dalam proses pengembangan, bahwa di dalam proses digital kita ini dalam waktu dekat akan muncul satu pop-up yang menanyakan apakah Anda memiliki medical card yang sesuai dengan dianjurkan pemerintah gitu. Setelah mereka klik OK, baru akan mereka bisa booking flight gitu. Itu sebentar lagi yang akan kita develop. Oke Pak. Pak, kalau misalnya dari Bapak, masih ada nggak sih Pak PR yang harus dikerjakan oleh INAKA ke depan nih Pak? PR-PR dari INAKA yang belum sempat terkerjakan, yang harus segera diselesaikan mungkin Pak? Saya punya 2 program utama. Yang pertama buat INAKA ini, karena Indonesia ini negara kepulauan. Artinya transportasi udara ini sangat kritikal buat keberlangsungan semua kegiatan sosial ekonomi di Indonesia. Yang pertama, bagaimana caranya supaya industri penerbangan ini mempunyai biaya yang rendah, sehingga beban langsung yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi kita itu tidak terlalu tinggi, sehingga tidak dibilang sebagai high cost ekonomi. Tentu ada kiat-kiat bukan hanya sekedar satu sudut pandang saja, tapi ini sebuah PR besar buat asosiasi yang harus kita selesaikan secara holistik. Tapi bisa dimulai dari import peralatan spare part yang menjadi kebutuhan kegiatan operasional maskapai. Yang kedua, kita mempunyai satu industri manufaktur lokal ya, yang selama ini saya juga menjadi bagian dari tim roadmap di PT DI. Bagaimana caranya kita membuat satu konsep membangun pesawat yang diproduksi di dalam negeri ini bisa memperkuat apa yang menjadi kebutuhan utama di wilayah Indonesia. Nah, tentu untuk menjaga kedaulatan
negara kita ini diperlukan satu armada yang melakukan surveillance secara tepat dan teknologi advance, sehingga mungkin kalau sekarang kita banyak mungkin masih ada pencurian di laut terhadap kekayaan alam kita, tapi jangan sampai ini terus terjadi sampai 10 tahun ke depan. Tentu pemerintah Indonesia harus paham dan bagaimana caranya membuat satu konsep blueprint manufaktur pesawat kita, sehingga apa yang dibangun pesawat dalam negeri ini mempunyai kapabilitas untuk melakukan surveillance dalam pengawasan area teritori Indonesia tersebut. Ini dua hal yang saya pikir perlu sama-sama menjadi program transportasi udara Indonesia, sehingga jangan sampai kita terus-menerus memahami ada permasalahan yang kita hadapi, tapi kita hanya bisa mengomentari atau menjadi penonton dari kemajuan apa yang bisa dilakukan negara-negara lain dalam mendukung kemajuan bangsa kita gitu. Mungkin ada banyak hal sebetulnya yang menjadi PR dari asosiasi, tapi saya pikir yang paling utama adalah dua hal tersebut terkait dengan industri penerbangan. Ya mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita realisasikan bukan hanya dalam masa kepemimpinan yang sekarang, tapi bisa terus menjadi konsep-konsep pengembangan di generasi-generasi sesudah kita. Pak, tapi Bapak optimis nih Pak dengan kondisi kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan, tapi Bapak optimis ekonomi Indonesia itu bakal tetap bangkit dan bergerak gitu Pak? Saya lihat sebetulnya Indonesia ini menghadapi kesulitan secara umum lebih berat dari negara-negara lain karena Indonesia ini negara kepulauan. Artinya masing-masing penduduk itu dipisahkan oleh lautan. Ya, mungkin hampir sebagian besar negara di seluruh dunia ini tidak mengalami kesulitan seperti apa yang dihadapi Indonesia. Artinya saya agak kurang sependapat kalau misalnya Indonesia dianggap tidak mampu menghadapi situasi pandemik seperti saat ini, karena perspektif yang mereka lihat hanyalah bagaimana melihat Indonesia mengatasi pandemik sebagai penyakit atau wabah yang datang ke Indonesia. Tapi saya pengen kita semua melihat dari sudut pandang yang lebih bijaksana dan lebih terukur, bahwa Indonesia ini negara kepulauan dengan penduduk yang begitu besar. Tentu pemerintah Indonesia mempunyai tantangan sendiri dalam melakukan penuntasan terhadap penyakit COVID ini. Tapi saya melihat spiritnya Pak Presiden Jokowi luar biasa. Jadi saya pikir saya harus merasa malu kalau saya ini tidak ikut berpartisipasi dalam berjuang menyelesaikan COVID ini. Jadi saya nggak mau ngomentarin semua petinggi-petinggi di Indonesia, tapi paling tidak dari saya sendiri, saya harus merasa bangkit dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Pak, kalau misalnya obsesi Bapak nih Pak, sebagai Ketua Umum INAKA dan juga sebagai CEO dari PT Sky Aviation itu apa Pak? Saya ingin melihat Helicity bisa semaju di beberapa negara lain seperti di Brazil dan di Amerika. Dan saya pikir saya sudah banyak mendapatkan respon positif dari Pak Menteri Perhubungan, dari Dirjen Perhubungan Udara Pak Novirianto, yang sangat membuka diri bagaimana caranya supaya helikopter sebagai city transport ini bisa dikembangkan terus-menerus gitu. Saya rasa kalau saya bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, di mana Sky pada saat itu baru berdiri pertama kali. Pada saat itu mungkin aturan-aturan tentang pengembangan helikopter ini masih dianggap ada banyak resistensi, ya. Tapi sekarang ini 2, 3, 4, 5 tahun belakangan ini Kementerian Perhubungan membuka diri dan mau bersama-sama dengan kita mengembangkan bagaimana supaya helikopter ini menjadi salah satu alternatif moda transportasi, bukan hanya dari sisi kegiatan luxury transportasi, tapi juga dalam hal kegiatan medical atau kemudian emergency. Nah ini saya pikir respon yang cukup positif gitu. Kan seperti yang mungkin dia tahu ya, kita beberapa waktu ini ada viral tentang kepala KPK ya dalam kaitan menggunakan helikopter transportasi dan sebagainya. Dari sudut pandang tertentu memang kita masih melihat helikopter ini sebagai moda luxury transportasi. Tapi kalau kita lihat tingkat urgensinya, contoh misalnya begini ya,
satu pimpinan atau gubernur. Yang kita sama-sama ketahui jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten lain ini cukup jauh. Menurut saya helikopter ini merupakan moda yang efektif untuk dipertimbangkan. Karena apa? Karena menurut saya bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara pun sudah mengoptimalkan helikopter sebagai alat transportasi yang bisa dioptimalkan untuk medical, ya, untuk survei sampai ke pelosok-pelosok di wilayah masing-masing. Nah, ini saya pikir saya ingin mengajak bahwa visi Helicity memajukan helikopter ini janganlah terus-terusan dipandang sebagai satu bentuk transportasi mewah, sehingga ini menurut saya akhirnya membuat satu opini kepada masyarakat bahwa Indonesia ini terus-menerus terbelakang. Padahal helikopter ini sudah dipakai di Amerika sudah puluhan tahun, di Brasil sudah puluhan tahun. Tapi kita masih saja disampaikan bahwa helikopter ini barang mewah. Menurut saya pemikiran seperti ini nggak lagi sudah pada tempat dan zamannya lah gitu. Indonesia ini sekarang udah tahun 2020, presidennya sudah canggih, menteri-menterinya sudah canggih, helipad, gedung-gedungnya, hotel-hotelnya. Nah, saya pikir kalau kita masih terus-menerus melihat helikopter ini sebagai alat transportasi mewah, ya sama aja kita mendeklar bahwa diri kita ini terbelakang ketinggalan 50 tahun gitu. Iya, Pak. Kalau obsesi Bapak sebagai Ketua Umum INAKA, Pak? Obsesi saya pengen Indonesia bisa membawa maskapai yang terutama lokal ya, bisa mempunyai competitive value di depan maskapai asing ya. Saya pengen Indonesia mempunyai flag carrier atau maskapai nasional. Garuda bisa juga mengharumkan industri penerbangan secara internasional, dan kita memenangi market domestik kita ya. Artinya kita sama-sama tahu bahwa 80% industri penerbangan ini adalah market domestik. Kita punya maskapai operator lokal lainnya seperti Lion Group, Sriwijaya Group, AirAsia Indonesia. Nah, ini juga harus memenangkan kompetisi di market domestik kita. Jangan sampai kita punya market domestik yang begitu besar, 80% dari market share, tapi yang menjadi player di sini adalah maskapai asing. Itu salah satu tujuan utama dari INAKA sekarang. Betul. Pak, kalau misalnya tips dari Bapak nih Pak untuk masyarakat agar bisa bertahan nih Pak bertahan hidup di masa pandemi ini, ada nggak Pak? Saya ingin pemerintah dari semua sektor industri memberikan satu campaign kepada masyarakat. Saya pikir kalau saya boleh ngomong apa adanya, mungkin beberapa level of society ya, medium atau ke atas, mereka mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kesehatan ya. Seperti kita Gia, ya mungkin kita sering kemana-mana bawa hand sanitizer, kemudian pakai masker gitu. Tapi untuk masyarakat yang mungkin masih level society-nya masih di bawah, saya perlu pemerintah untuk membuat satu campaign bahwa mereka ini perlu disadarkan melalui media-media informasi yang kita punya. Kita bisa mengajak semua pengusaha di industri menghimbau kepada penduduk, kepada halayak luas, terutama yang mereka berkegiatan hari-hari di jalan, di pasar. Saya lihat mereka ini belum mempunyai tingkat kesadaran gitu, dan jangan sampai nanti karena mereka menjadi bagian dari kehidupan kita hari-hari, mereka menjadi bagian dari kegiatan atau penggerak ekonomi kita hari-hari. Saya sangat sepakat bahwa ketatnya protokol COVID baik di beberapa pemerintah daerah seperti di Bali, kemudian di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, melakukan satu proses filtrasi yang cukup ketat ya, terutama di dalam industri penerbangan, seperti mereka harus masuk ke dalam wilayah mempunyai swab test dan sebagainya. Tapi saya pengen sebetulnya bukan hanya dilakukan di dalam industri penerbangan saja gitu, tapi justru di media-media transportasi darat seperti bis atau kereta, mereka juga harus melakukan protokol-protokol kesehatan yang bisa memprevent penyebaran COVID ini gitu. Jadi protokol kesehatan penting, tapi meningkatkan kesadaran masyarakat di semua level of society ini lebih penting. Seperti halnya beginilah,
apalah gunanya protokol ini kita terapkan kalau kita secara individu nggak pernah punya kesadaran bahwa kesehatan ini bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri gitu, untuk kita, untuk keluarga kita gitu. Nah ini saya pikir ini penting sekali bagi pemerintah dan semua pelaku industri untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat. Benar, biar nggak ada yang bandel lagi ya Pak. Iya gitu, di jalanan jangan sampai ada orang yang masih ya cuek gitu kan. Pak, kalau misalnya ini kita mau dong Pak dari Pak Denon membagikan energi positif nih Pak buat kita biar kita tuh tetap semangat menghadapi situasi seperti saat ini gitu Pak. Saya melihat pandemik yang kita alami sekarang ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita secara individu maupun secara korporasi, bahkan kepada pemerintah. Artinya kalau bahasa kita, manusia boleh berusaha tapi tetap Tuhan yang menentukan, kan gitu ya Gia. Artinya dalam situasi ini kita sebetulnya dituntut untuk bisa berupaya semampu kita, tapi tetap berserah diri juga kepada Tuhan kita. Sehingga di dalam upaya-upaya kita ini kita bisa belajar untuk lebih concern terhadap biaya-biaya, berhemat, kemudian mengantisipasi hal-hal yang mungkin ya mohon maaf selama ini manusia merasa bahwa kita mampu melakukan segalanya gitu. Tapi pada saat situasi kegiatan sosial ekonomi kita berhenti karena perihal penyakit yang sampai sekarang ini belum ada vaksin yang bisa kita harapkan sebagai penuntas penyakit COVID ini, ya kita tetap harus melangsungkan kegiatan sosial ekonomi kita, Gia. Nah, jangan saya melihat banyak orang menyalahkan secara politis kepada pemerintah yang ada sekarang gitu. Saya cuma mau tanya, memang pemerintah mana yang tidak kewalahan menghadapi situasi seperti ini? Ya, jadi nggak bisa kita samakan pemerintah kita dengan pemerintah lain. Marilah kita mulai membangun dan bangkit dari penyakit ini dari diri kita sendiri dulu, Gia. Dari keluarga kita dulu, dari lingkungan kerja kita dulu, sehingga energi positif ini bisa kita bangun secara bertahap gitu. Jangan kita merasa pesimis terhadap situasi yang sekarang kita alami, tapi kita mulai membuat satu sukses story secara bertahap sehingga nanti mungkin ya pada saatnya COVID selesai atau pemerintah dan semua organisasi internasional menyatakan bahwa pandemi ini berakhir. Ini menjadi pembelajaran buat kita sendiri untuk menghadapi situasi mungkin di kemudian hari terjadi lagi. Kan kita sama-sama tahu ternyata ada second wave dari COVID, kemudian ada potensi-potensi penularan kembali terhadap penyakit-penyakit yang dianggap tadinya sudah selesai, sekarang kembali lagi. Nah ini saya berprinsip bahwa kita nggak perlu terlalu gegabah menghadapi apa yang sekarang ini kita alami. Kita tetap harus berhati-hati, tapi jangan juga kita terlalu optimis sehingga mengabaikan segala hal sehingga akhirnya membahayakan diri kita dan banyak orang. Baik Pak, jadi stop ini ya Pak, menyalah-nyalakan, pokoknya kita bergerak dulu aja dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, benar nggak Pak? Betul, setuju Gia. Oke Pak, Bapak terima kasih sekali nih Pak atas tadi perbincangan menariknya, mulai dari berbicara soal INAKA, terus new normal, bagaimana industri transportasi udara bisa beradaptasi dan bertahan, sama hingga Bapak membagikan energi positif buat kita semuanya. Bapak jangan bosan ya Pak, nanti kalau misalnya saya minta Bapak untuk jadi narasumber lagi. Enggak Gia, terima kasih, saya dikasih kesempatan juga untuk sharing pengalaman, mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman. Ya kita harus optimis sehingga kalau misalnya nanti ini sudah berakhir kita bisa kembali bangkit lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sehat terus ya Pak sama keluarga dan beserta jajaran Bapak. Amin, terima kasih Gia. Oke Pak, terima kasih Pak Denon. Oke, terima kasih Gia. Assalamualaikum. Saya baru sekarang udah berhijab. Iya Pak, alhamdulillah. Nanti kalau pandemi selesai boleh ya Pak kita wawancara langsung ya Pak. Silakan Gia. Ya Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.